Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum, Pajak, dan Perpajakan kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 24 yang diampu oleh Bu Sofi dan Bu Ulfa. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 2301301010218. Perkenalkan, nama saya Hendro Nugroho Wicaksono dengan NPM 2001 30 10 196. Perkenalkan, saya Abiasa Sultan dengan NPM 195. Perkenalkan, nama saya Chandra Ali Mardiansyah dengan NPM Akhir 198. Saya Egidya Renata Pasaribu dengan NPM 230130100210. Baik, selanjutnya yaitu PPh 23. PPh 23 sendiri merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seperti penyerahan jasa, sewa harta, bunga dividen, royalti, ataupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong dari PPh 21. Untuk pemotongan dari PPh 23 sendiri dilakukan oleh pemberi penghasilan yang merupakan pemotong PPh atas pembayaran jasa, sewa harta, bunga, dividen, dan royalti maupun penghargaan dan hadiah kepada wajib pajak dalam negeri ataupun bentuk usaha tetap. Lalu untuk siapa yang memotong PPh 23, diantaranya yaitu badan dari pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ataupun wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Lalu untuk tarif dari PPh 23 sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tarif 2%, lalu yang kedua adalah tarif 15%. Untuk tarif PPh 23 15% dikenakan atas penghasilan bunga, dividen, hadiah, dan juga royalti. Lalu untuk PPh 23 dikenakan tarif sebesar 2%, dikenakan atas penghasilan jasa dan juga sewa harta. Lalu untuk pengecualian PPh 23 yaitu diantaranya penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang yang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, terdapat dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN ataupun BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat di Indonesia. Lalu yang keempat ada SHU koperasi yang dibayarkan pada anggota koperasi lain. Lalu yang kelima terdapat penghasilan yang dibayar ataupun terutang pada badan usaha ataupun jasa keuangan sebagai penyalur pembiayaan ataupun pinjaman. PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh ini ada terdiri dari 6 macam, yaitu tarif PPh penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, tarifnya senilai 10% dari jumlah bruto. Kemudian penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan, tarifnya senilai 2,5% dari nilai pengalian bruto. Kemudian bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, tarifnya senilai 20% dari jumlah bruto bunga. Kemudian penghasilan dari transaksi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, tarifnya senilai 0,1% dari nilai transaksi bruto. Yang kelima, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, tarifnya senilai 10% dari jumlah bruto dividen. Bunga obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di Bursa Efek, tarifnya senilai 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan 20% bagi wajib pajak luar negeri. Contoh PPh pasal 4 ayat 2 yaitu semisal Bapak Andi menyewakan bangunan miliknya kepada perusahaan PT ABC dengan nilai sewa sebesar 120 juta rupiah per tahun. Sesuai dengan ketentuan PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan dari sewa bangunan dikenakan tarif 10% dari nilai sewa bruto. Jadi untuk perhitungannya yaitu 10% dikalikan oleh nilai sewa yaitu 120 juta rupiah, yaitu 12 juta rupiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengecualian PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama adalah pajak penghasilan atas diskonto surat pembendaraan negara. Terdapat pengecualian di mana reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan yang kurun waktu selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan tersebut.
Yang kedua adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan, di mana pengecualiannya yaitu penghasilan yang di bawah PTKP dengan jumlah bruto pengalihannya yang kurang dari 60 juta. Yang ketiga adalah bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dengan memiliki nominal yang tidak melebihi senilai 7.500.000. Yang keempat adalah pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura. Terdapat pengecualian yang di mana terdapat pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi tersebut. Yang terakhir adalah bunga obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di Bursa Efek, di mana wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama adalah penghasilan dari sewa tanah atau bangunan, di mana yang dapat memotong itu adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, atau orang pribadi seperti akuntan, arsitek, dokter, atau notaris. Yang kedua adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan, yang dapat memotong adalah bank, persepsi, atau kantor pos dan giro, juga bisa melalui bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian, di mana yang berhak memotong adalah penyelenggara undian yang wajib memotong PPh final tersebut. Lalu yang keempat adalah penghasilan dari transaksi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Yang memotong adalah penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi di Bursa Efek. Yang kelima adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, di mana yang memotong adalah pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Yang terakhir adalah bunga obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di Bursa Efek, di mana pemotongnya adalah penerbit obligasi itu sendiri atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, perusahaan efek, dealer, atau bank. Oke, kita akan masuk ke PPh pasal 15. Apa aja sih PPh pasal 15? Terlebih dahulu kita akan membahas definisi dari PPh pasal 15. Secara definisi, PPh pasal 15 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu seperti industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Jadi, sesuai definisinya tadi, PPh pasal 15 ini berfokus pada industri-industri tertentu yaitu pelayaran, penerbangan internasional, ataupun perusahaan asing yang berskala internasional maupun nasional. Oke, di slide kali ini kita akan membahas mengenai penerbangan, spesifiknya penerbangan dalam negeri, di mana sumber ini saya ambil dari DJP-nya langsung, atau teman-teman bisa akses melalui link ada di bawah. Yang pertama yaitu siapa sih yang menjadi objek pajak dalam charter penerbangan dalam negeri, yaitu perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia atau SPDN Badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan atau barang. Jadi semuanya itu telah diatur dengan perjanjian charter. Nah, bukan hanya untuk penerbangan manusia, tapi penerbangan barang juga. Contohnya itu kargo dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tarif efektif dan dasar pengenaan pajak, di mana tarif efektif dan dasar pengenaannya itu kita bisa menghitung melalui PPh terhutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan neto itu didapat dari 6% dikali dengan peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terutang sama dengan 1,8 dikali peredaran bruto, di mana 1,8 ini berasal dari 6% dikali 30%. Nah, pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemotong, di mana pemotong yaitu pencharter yang merupakan badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi, pada charter penerbangan dalam negeri ini ada pemotongnya teman-teman. Nah, pemotongnya itu yang udah aku jelasin tadi. Oke, next. Kali ini kita akan membahas pelayaran dalam negeri. Kalau di slide sebelumnya membahas tentang penerbangan, di slide kali ini kita akan membahas tentang pelayaran. Nah, siapa aja sih yang menjadi objek pajaknya? Yaitu
perusahaan pelayaran dalam negeri yang dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi, wajib pajak dari pengangkutan orang ataupun barang, termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia, pelabuhan luar Indonesia yang ke Indonesia, dan juga pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Nah, itu tadi yang termasuk ke dalam objek pajak dalam PPh pasal 15, khususnya dalam bidang pelayaran dalam negeri. Dalam metode perhitungan pelayaran dalam negeri, yaitu ada tarif efektif dan dasar pengenaan pajak, di mana PPh terutang sama dengan 30% dikali dengan norma perhitungan penghasilan neto. Lalu, norma perhitungan penghasilan neto ini berasal dari 4% dikali peredaran bruto. Sehingga, tarif efektif PPh terutangnya sama dengan 30% dikali 4% dikali peredaran bruto. Sama dengan 1,2% dikali peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai penggunaan berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang ataupun barang yang sesuai kriteria yang aku jelasin di objek pajak tadi. Lalu yang menjadi pemotong dalam pelayaran dalam negeri yaitu berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terhutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor PPh sendiri yang terutang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Well, tadi udah disinggung tentang penerbangan dan juga pelayaran dalam negeri. Sekarang kita akan bahas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Oke. Objek pajaknya itu imbalan berupa nilai uang atau nilai pengganti dari pengangkutan barang dan atau orang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Dan kalau misalkan dari pelabuhan luar negeri ke Indonesia itu tidak termasuk di pasal ini. Lalu untuk tarifnya itu penghasilan neto bagi WP perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri sebesar 6% dari peredaran bruto. Lalu besarnya pajak penghasilan bagi WP perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri itu sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Nah, pemotongnya siapa ya? Nah, karena penghasilannya ini diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang mencarter ini yang wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau saat terutang. Gitu. Lanjut. Sekarang, PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Subjek pajaknya yaitu WPLN yang mempunyai KPD atau kantor perwakilan dagang di Indonesia yang berasal dari negara yang belum punya persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasa disingkat sebagai P3B dengan Indonesia. Lalu objek pajaknya yaitu imbalan yang diperoleh WPLN yang punya kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat di Indonesia. Lalu untuk tarifnya yaitu penghasilan neto sebesar 1% dari nilai ekspor bruto dan PPh terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan sifatnya final. Dan pemotong pajaknya itu adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran kepada KPD tersebut. Selambat-lambatnya itu tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan itu. Lanjut, yaitu PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklum internasional di bidang produksi mainan anak-anak.
Subjek pajaknya yaitu WPBDN atau wajib pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan punya hubungan istimewa dengan WP-nya. Lalu, objek pajaknya itu biaya overall dari semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau merakit mainan tersebut. Maksudnya barang tersebut lah. Tapi ini tuh nggak mencakup biaya yang digunakan untuk beli direct materials gitu. Dan untuk tarifnya itu penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barangnya, dan PPh terutangnya itu 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang. And lagi-lagi itu nggak termasuk biaya yang digunakan untuk direct materials. Untuk pemotongnya itu adalah si WP yang melakukan pembayaran dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat 15 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Dan juga besarnya pembayaran PPh setiap bulan itu dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya. And lagi-lagi tidak termasuk direct materials atau bahan baku langsung kayak gitu. Okay, so that's all from us. Thank you very much for the attention. And also, we are very sorry for the mistakes we've made during the presentation, such as kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.